Selamat datang di Nyai Rampi Channel. Di video kali ini kami akan membagikan pengalaman Nyai Rampi ketika mendatangi sebuah tempat yang orang-orang bilang di tempat itu sering sekali terjadi fenomena mistis. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share agar channel ini lebih berkembang dan lebih banyak lagi membagikan pengalaman menyeramkan lainnya. Sudah 3 hari lamanya Nyai, suami, dan kedua orang saudara pergi keluar kota karena sebuah urusan. Rencananya malam hari kami akan kembali pulang ke Bandung. Sebelum pulang, Nyai mengecek kembali barang-barang bawaan, takutnya ada yang tertinggal. Setelah semuanya siap, kami pun berangkat kembali ke Bandung. Sepanjang perjalanan kami mengobrol sampai perjalanan kami terhenti karena Nyai lihat di jalan itu sangat macet. Setelah diperhatikan, ternyata macetnya lumayan panjang. Aduh, macet lagi, keluh saudara Nyai yang saat itu sedang menyetir. Awalnya kami memperkirakan sampai di Bandung sekitar jam 10 malam. Tapi melihat kondisi jalanan yang macet seperti ini, pasti bakal memakan waktu yang lama. Setelah beberapa lama terjebak macet, saudara Nyai berinisiatif untuk mengambil jalan pintas yang letaknya tidak terlalu jauh dari posisi kami saat ini. Katanya kalau mengikuti jalan ini takutnya kami terjebak macet lagi. Setelah sepakat, kami pun memutuskan untuk mengambil jalan pintas itu. Ternyata benar saja, jalanan yang kami lalui sangat lenggang dan nyaris tidak ada kendaraan yang melintas di sana. Di tengah perjalanan, salah seorang saudara Nyai bercerita, katanya ada sebuah tempat yang ingin dia kunjungi sebelum sampai ke Bandung. Kebetulan jalan yang kami lalui saat itu melintasi tempat yang ingin dikunjunginya. Pikirnya mumpung lewat sini, kenapa nggak sekalian aja mampir ke sana? Nyai dan lainnya mengiyakan keinginan saudara Nyai itu. Katanya dia cuma mau mampir sebentar saja kok. Ketika Nyai tanya alasannya, Nyai sedikit mengerutkan dahi karena jawabannya cukup mengejutkan. Katanya dia penasaran dengan cerita orang-orang yang sering dia dengar. Di tempat itu sering terjadi hal-hal yang berbau mistis. Mendengar cerita itu, perasaan Nyai mulai tidak enak. Soalnya setiap ke tempat angker, Nyai pasti melihat makhluk-makhluk halus. Singkat cerita, kami pun sampai di tempat itu. Ketika turun dari mobil, Nyai merasa aura di tempat itu benar-benar tidak enak. Tempat itu didominasi oleh pepohonan bambu yang tinggi dan sangat rindang sekali. Hawa dingin malam itu terasa sangat menusuk dan menambah kesan seram di tempat itu. Saudara Nyai mengajak kami untuk masuk lebih dalam. Kami menyusuri jalan setapak yang sangat menurun. Sepanjang perjalanan, Nyai hanya melihat ada 2 buah rumah. Setelah berjalan beberapa menit, kami sampai ke sebuah area perkuburan yang cukup besar. Kami berhenti di sana dan saudara Nyai tadi melihat di sekitar. Sambil mengeluarkan handphonenya, dia pun melihat-lihat ke atas ya. Dan Nyai pun ikut melihat-lihat. Setelah beberapa lama, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Bandung. Tapi sebelum pergi dari tempat itu, salah seorang saudara Nyai ingin pergi ke kamar kecil. Untungnya di sekitar tempat itu terlihat ada sebuah kamar mandi, tapi letaknya di dekat sebuah sungai. Aduh, gimana nih? Anter yuk, kata saudara Nyai. Sok atuh, Nyai temenin. Kami berjalan menuju ke arah kamar mandi, tapi dari kejauhan Nyai melihat ada sesuatu yang tidak biasa di atas pohon bambu. Nyai berhenti sejenak melihat ke atas pohon itu. Ternyata benar ada sesuatu di atas sana. Kenapa mah? Kenapa mah? Suaminya bertanya. Ah, nggak ada apa-apa, Pak. Ada apa? Ada apa?
sampai Nyai semakin mendekat ke arah pohon bambu tadi. Mana yang ada di atas pohon itu, anehnya, walaupun dedaunan di sana bergoyang tertiup angin, benda di atas pohon itu tidak bergerak sama sekali. Nyai mulai heran, sebenarnya benda apa sih yang ada di atas sana? Karena penasaran, Nyai menyorotkan senter ke atas pohon dan Nyai kaget. Di atas pohon itu berdiri seorang wanita yang berambut panjang dan berbaju putih. Ternyata itu adalah kuntilanak. Nyai memalingkan pandangan dan menyuruh saudara Nyai untuk mempercepat langkahnya. Setelah sampai di kamar mandi, Nyai dan suami menunggu di luar. Waktu itu Nyai mencoba mengalihkan perhatian dengan mengobrol bersama suami. Sampai nuju naon neng di dieu? Terdengar seseorang bertanya ke arah Nyai. Siapa nih yang bertanya dari arah belakang? Nyai pikir itu orang yang mau ke kamar mandi. Ketika Nyai lihat ke belakang, ternyata sosok kuntilanak tadi sedang berdiri di belakang Nyai. Kepalanya tertunduk dan rambut panjangnya menutupi seluruh wajah dan bagian depan badannya. Melihat kejadian itu, Nyai sedikit terkesima dan mencoba memberitahu suami yang ada di samping Nyai. "Pah, lihat itu, ada kuntilanak." "Mana mah, mana?" Anehnya, suami Nyai tidak bisa melihat kuntilanak itu. Padahal Nyai bisa melihatnya dengan sangat jelas. Kuntilanak itu masih berdiri di depan Nyai. Tak lama kemudian, saudara Nyai menghampiri Nyai dan menyuruh kami untuk segera kembali ke mobil. "Biarin aja, Bi, jangan diliatin." Ternyata waktu itu saudara Nyai juga melihat sosok itu. Kami bergegas masuk ke dalam mobil dan segera meninggalkan tempat itu. Ketika Nyai lihat ke arah belakang, ternyata sosok kuntilanak itu masih berdiri di depan jalan masuk tempat angker tadi. Sosok itu terus melihat ke arah kami sampai akhirnya menghilang dan tidak terlihat lagi. Ternyata cerita yang orang-orang bilang itu benar adanya. Sekian untuk video kali ini. Bagi Sobat Nyai yang ingin berbagi pengalaman mistis atau ingin bertanya mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia mistis, silahkan kirimkan ke emailnya di nyairampi@gmail.com atau kalian bisa langsung kirim ke sosial medianya Nyai Rampi. Link ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Saya Chandra dan Saya Nyai Rampi. kami mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.